Haleluya, shalom. Luar biasa ya hadirat Tuhan ya. Kita dipuaskan, kita dikenyangkan, dan kita menikmati kebebasan kemerdekaan dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan malam hari ini bertema hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Berarti ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, berarti kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Allah. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita berpegang firman Tuhan, berarti saya, saudara, memegang Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Bangsa Israel merupakan bangsa yang paling beruntung di permukaan bumi ini, Bapak Ibu. Karena mereka satu-satunya bangsa yang secara lahiriah, bagaimana mereka menyaksikan pribadi Tuhan terlibat secara peran aktif di dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Luar biasa. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya yang adikodrati, membawa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kondisi keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan tidak semudah yang dibayangkan oleh mereka. Selama ratusan tahun hidup di dalam penderitaan, dan mereka mengeluhkan keadaan penderitaan perbudakan yang mereka alamin. Lalu akhirnya mereka menjerit-jerit kepada Tuhan. Mereka ingin lepas. Tapi bagaimana kekuasaan dan kungkungan kerajaan Mesir pada saat itu mengekang mereka dan tidak membiarkan mereka keluar dari Mesir. Lalu Tuhan peduli akan teriakan doa mereka. Dalam hal ini, Tuhan menunjukkan kekuasaannya secara langsung dan nyata kepada Israel, kepada Mesir, untuk membebaskan Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Tuhan mengerjakan pekerjaan biasa lewat tangan Tuhan sendiri. Bagaimana dia memukul kerajaan Mesir, Raja Mesir Fir'aun, lewat tulah-tulah. Tulah yang mereka saksikan merupakan bagaimana kekuasaan Tuhan. Saya tidak akan membahas terlalu dalam di situ. Lalu pada akhirnya Raja Mesir menyerah dan membiarkan Israel keluar daripada Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, bahwa nyata-nyata Tuhan juga menunjukkan kekuasaannya yang adikodrati bagi bangsa Israel di dalam masa perjalanan mereka, termasuk kekuasaan Tuhan yang peduli akan mereka untuk pemeliharaan hidup mereka. Tuhan peduli dan memenuhi kebutuhan makan minum mereka, peristirahatan mereka. Adalah suatu cerita umum bagaimana Tuhan memelihara mereka. Tuhan berikan makanan berupa mana, burung. Ya, minuman mereka juga Tuhan penuhin. Perlindungan mereka juga Tuhan penuhin. Pada waktu siang ada tim awan sehingga mereka tidak kepanasan. Bagaimana keadaan malam mereka juga Tuhan peduli. Bagaimana Tuhan memberikan tiang api untuk menerangi mereka dan supaya mereka tidak terlalu kedinginan. Israel sangat beruntung. Adalah satu hal yang umum, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Menyaksikan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka yang mengerjakan berbagai pekerjaan yang hebat.
Tetapi bagaimana mereka di dalam kehidupan kerohanian mereka? Apakah mereka tinggal di dalam firman Tuhan? Apakah mereka tinggal di dalam Tuhan? Kalau kita baca sejarah perjalanan mereka, begitu besarnya kebesaran Tuhan yang Tuhan tunjukkan, tetapi kerap kali mereka membelakangi Tuhan dan membuat Tuhan berduka dalam kehidupan mereka. Kita tahu pembacaan Alkitab kita bahwa mereka membuat penyembahan-penyembahan berhala. Mereka membuat tuangan dari emas, membuat patung untuk mereka sembah, yang Tuhan membuat sangat terluka. Bila kita baca juga di dalam kisah perjanjian lama, dari raja kepada raja lain pada masa zaman raja-raja, bagaimana mereka meninggalkan Taurat Tuhan, bagaimana mereka meninggalkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Mereka melakukan penyembahan-penyembahan di gunung-gunung persembahan. Bahkan mereka mempergunakan peralatan rumah Tuhan untuk penyembahan kepada berhala. Wow, luar biasa. Pada kisah perjanjian bangsa Israel, kita menemukan bacaan bagaimana seorang raja itu bisa menyimpang di masa kepemimpinannya, bahwa dia memimpin tidak seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, yang akhirnya mempengaruhi bagaimana kehidupan kerohanian orang Israel juga. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga seperti bangsa Israel? Kenikmatan hidup, keberkatan, kelimpahan yang kita alami, apakah membuat kita juga membuat kita menyimpang daripada Tuhan? Tadi saya membaca perikop Alkitab, saya sedih bagaimana perkakas bait Allah juga dipergunakan untuk kekejian di hadapan Tuhan. Di satu sisi mereka nyata-nyata hidup berdampingan dengan Allah, tapi satu sisi dengan nyata-nyata mereka tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak hidup bagaimana tuntunan Tuhan pada saat itu yang memberikan Tauratnya sebagai tuntunan hidup mereka, supaya mereka hidup berperilaku sesuai dengan koridor-koridor firman Tuhan. Apakah kita juga hidup sesuai dengan koridor-koridor firman Tuhan? Apakah kita hidup tinggal di dalam firman Tuhan itu sendiri? Yang menjadi penuntun di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang menuntun kita setiap hari, supaya saya dan saudara
hidup di dalam kebenaran kasih karunia, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tiap-tiap saat, tiap-tiap hari. Apakah saya dan saudara hidup dalam firman Tuhan? Ataukah saya dan saudara hidup di dalam kekayaan kita sebagai pegangan utama kita? Ataukah saya saudara hidup di dalam jabatan sebagai pegangan utama kita? Apakah saya dan saudara hidup di dalam rancangan yang merupakan rancangan yang terbaik menurut kapasitas pengetahuan kita yang kita anggap sempurna? Apakah itu yang menjadi pegangan saya dan saudara? Ataukah firman Tuhan atau Kristus itu merupakan pribadi yang nomor 2 atau nomor sekian? Atau mungkin ada banyak hal yang merupakan nomor 1 yang menempati kehidupan saya dan saudara? Pegangan hidup saya, pegangan hidup saudara akan menentukan kualitas hidup saya dan kualitas hidup saudara. Pegangan hidup saya dan pegangan hidup saudara akan menentukan arah perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Bangsa Israel dengan nyata-nyata mereka melihat keberadaan Allah di dalam kehidupan mereka. Tapi itu tidak membuat mereka dengan nyata-nyata hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita menikmati keadaan-keadaan yang terbaik, kita menganggap kita diberkati Tuhan. Pekerjaan kita, jabatan kita, bisnis kita, pelayanan kita, kita anggap itu terbaik. Tapi belum tentu menentukan kita hidup dalam firman Tuhan. Ketika seseorang hidup dalam firman Tuhan, maka apa yang akan terjadi padanya? Ketika orang hidup dalam firman Tuhan, maka akan tetap berdiri teguh dengan iman yang mantap, walau nyawa merupakan taruhannya. Kita buka dalam Daniel 3 ayat 14 sampai 23. Daniel 3 ayat 14 sampai 23. Saya baca. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesah dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujulah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan campakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?
Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesah, dan Abednego dan mengancam mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu dikala ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena itu titah raja itu keras, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa, sehingga menyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ketika orang tinggal dalam firman, maka akan tetap berdiri teguh dengan iman yang mantap, walau nyawa merupakan taruhannya untuk kesetiaan kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego tadi, Bapak Ibu. Bahwa mereka, Sadrak, Mesah, dan Abednego, hidup tidak mau menyembah sesembah Raja Nebukadnezar. Lalu untuk hal itu, ancaman mengancam mereka, dan ancaman yang mengancam ini menuntut nyawa mereka sebagai ganjaran yang harus mereka bayarkan, karena mereka berpegang kepada keyakinan mereka kepada Tuhan. Mereka berpegang pada firman Tuhan. Mereka berpegang pada Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Dan untuk hal komitmen mereka berpegang di dalam kesetiaan kepada Tuhan, mereka harus bayar dengan nyawanya. Tetapi walaupun bayaran nyawa menuntut dan mengancam mereka bertiga, Sadrak, Mesah, Abednego, hal ini tidak membuat mereka kecut takut. Bahkan sekalipun ancaman itu dengan nyata diancamkan kepada mereka, tapi Sadrak, Mesah, dan Abednego berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, Dia akan tolong kami. Kalau tidak pun, kami tidak akan sembah sesembahan daripada Raja. Wow. Adakah oleh karena imanmu kepada Kristus, engkau merasa terancam, dan ancaman itu diancamkan kepada saya dan saudara yang menuntut nyawa kita? Saya pikir kita belum mengalami aniaya seperti ini. Tapi ada banyak hal yang lebih sepele yang datang. Ya mungkin itu menjadi beban masalah bagi seseorang anak Tuhan. Hal yang sepele itu membuat seseorang bisa meninggalkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Adalah hal yang sangat rendah jika engkau meninggalkan firman Tuhan itu sendiri oleh karena pasangan hidupmu.
Ada hal terlalu sepele jika engkau melepaskan firman Tuhan dalam kehidupanmu karena tawaran jabatan yang kau terima. Terlalu kecil iman saya dan saudara. Kalau masalah kemiskinan membuat kita meninggalkan firman Tuhan. Terlalu kecil iman saya dan saudara. Gara-gara masalah rumah tanggamu, pasangan hidupmu, engkau meninggalkan ibadahmu, engkau meninggalkan Tuhan. Terlalu mahal Kristus itu bagi kita. Adakah saya dan saudara menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berkata dengan mantap, saya tidak akan tinggalkan Tuhan, saya tidak akan lepaskan firman Tuhan. Tapi bagaimana saya dan saudara bisa tinggal di dalam firman Tuhan kalau saya dan saudara tidak menghidupi firman Tuhan? Bagaimana saya dan saudara bisa hidup dalam firman Tuhan kalau saya dan saudara tidak menundukkan diri kepada firman Tuhan? Bagaimana saya dan saudara bisa hidup dalam firman Tuhan kalau kita tidak memberikan firman Tuhan itu sebagai penuntun saya dan saudara yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita? Ya, ada banyak orang gampang memperkatakan firman Tuhan, tapi sangat sedikit orang memegang firman Tuhan dengan mantap di dalam imannya. Terlalu banyak orang di dalam keadaan baik dapat berkata, puji Tuhan, haleluya, engkau baik Tuhan. Tapi saat Tuhan meminta hal yang paling berharga di hidupanmu, adakah saya dan saudara mampu berkata, Tuhan, apapun yang kau minta, apapun yang telah kau ambil, aku ikrarkan, aku tetap berpegang pada Tuhan. Ketika saya dan saudara membicarakan firman Tuhan dari mulut, saya mau katakan, belum tentu saya dan saudara memegang firman Tuhan. Firman Tuhan akan terbukti engkau pegang ketika engkau menunjukkan komitmen kesetiaanmu pada posisi yang terburuk dalam kehidupanmu. Baru saya dan saudara terbukti memegang firman Tuhan. Haleluya. Kalau saya dan saudara memperkatakan firman Tuhan dalam keadaan baik, saya katakan itu hanya cerita rohani. Itu bukan cerita kesetiaanmu. Itu bukan cerita komitmenmu kepada Tuhan. Itu tidak cerita bahwa engkau berpegang pada firman Tuhan itu. Tapi ketika engkau mengalami hal yang terburuk sebagai ujian imanmu, engkau berkata, Tuhan, keadaan ini memang buruk menurut kapasitas manusia. Tapi saya katakan dalam hal ini, aku setia padamu. Aku tetap melayani engkau Tuhan. Ketika hal itu terjadi, saya katakan pada saat itulah engkau nyata berpegang pada firman Tuhan. Haleluya. Orang yang berpegang pada firman Tuhan adalah orang yang akan tetap bersikap benar dan menjadikan Tuhan pada posisi tertinggi di dalam hidupnya walaupun situasi tidak baik. Kita buka Ayub 1 ayat 13 sampai 22.
Ayub 1 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari, ketika anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di dalam konteks ini bagaimana kondisi yang dialami oleh Ayub yang merupakan hal-hal yang sangat berat. Bahwa dikatakan harta Ayub berupa ternak dijara oleh para penjara, habis. Penjaganya juga dibuat binasa oleh para pencuri tersebut, sehingga hanya ada 1 orang itu yang selamat sehingga dapat membicarakannya kepada Ayub. Setelah hal itu diperhadapkan kepada satu yang paling berat. Anaknya, anak Ayub mati. Ya, bagaimana situasi alam yang terjadi? Telah menerpa rumah ambruk, menimpa anak-anak yang tertimpa meninggal dunia. Tentu saya dan saudara sebagai manusia dapat memahami, merenungkan bagaimana hal ini. Bahwa kehilangan anak karena bencana alam, kalau satu kehilangan sangat berat. Tapi kita perhatikan bagaimana sikap Ayub. Ayub bilang dengan iman yang mantap,
Dengan telanjang saya lahir, dengan telanjang akan kembali pada Bapa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tunjukkan sikap yang mantap berpegang pada firman Tuhan. Adakah masalah saya dan saudara sama dengan yang dialami Ayub? Kalau Ayub bisa memantapkan imannya berpegang pada firman Tuhan di dalam kondisi yang paling buruk, saya percaya saya dan saudara juga bisa berpegang pada firman Tuhan di saat kita berada pada kondisi yang paling buruk. Tuhan tidak kekurangan kekuasaan untuk memantapkan iman kita. Tapi menjadi permasalahan bagaimana sikap hati saya dan sikap hati saudara. Bahwa Ayub bisa demikian karena pendudukan dirinya, pendudukan hatinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan berotoritas penuh dalam kehidupannya. Adakah kita membuka dan melapangkan kehidupan kita untuk menempatkan Tuhan pada tempat yang paling terutama di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan menjadi raja dan kendali bagi saya dan bagi saudara? Masalah yang berat menurut manusia sebenarnya tidaklah menjadi permasalahan untuk bisa membuat kita berpegang pada firman Tuhan. Permasalahannya satu, adakah sikap hati saya dan saudara membuka hati untuk tetap berpegang pada Tuhan? Orang yang tetap berpegang pada firman Tuhan akan terpelihara dalam kekudusan dan pada keimanan yang teguh. Kita buka Filipi 2 ayat 15 sampai 17. Filipi 2 ayat 15 sampai 17. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Wow, luar biasa. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanku, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Ketika saya dan saudara berpegang pada firman Tuhan, itu akan buat kita bisa hidup terpelihara di dalam kekudusan dan hidup terpelihara pada iman yang mantap kepada Tuhan. Sampai pada perlombaan iman kita selesai. Sampai pada pertandingan hidup ini bisa selesai. Dan akhirnya kita bisa sampai dengan mantap di garis finish. Tapi bagaimana saya dan saudara bisa sampai pada garis finish dengan kondisi yang mantap kalau saya dan saudara tidak berpegang pada firman Tuhan? Bagaimana saya dan saudara bisa menang dalam perlombaan ini kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan? Bagaimana saya dan saudara bisa berpegang pada firman Tuhan kalau hal remeh temeh masalah kehidupan ini juga membuat kita terlalu cengeng? Dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Kristus bukanlah sosok atau tokoh dalam cerita kerohanian kekristenan, tapi Kristus adalah pribadi yang nyata keberadaannya. Tapi kenyataan daripada Kristus yang nyata itu tidak akan pernah saya dan saudara alami kalau mata hati kita, kalau keimanan kita, mata rohani kita tidak selalu terbuka dan mengarah dan tertuju kepada Kristus. Saya dan saudara tidak akan selalu
dapat merasakan keberadaan Kristus dengan nyata kalau saya dan saudara terlalu dikenyangkan dengan hal dunia ini. Kami dari Amazing Ministry, kami berindu untuk saudara bisa tetap berpegang pada firman Tuhan. Amazing Ministry adalah wadah yang sangat sederhana yang berada di kota Medan. Sampai pada saat ini bisa melewati masa-masa kekurangan. Saya katakan kepada Bapak Ibu, karena Amazing Ministry berpegang pada firman Tuhan. Kecil yang kami miliki, kami bersyukur pada Tuhan. Apa masalah yang kami hadapin, kami berpegang pada Tuhan. Dan kami rindu mengajak saudara yang dapat menyaksikan acara ini tetap berpegang kepada firman Tuhan. Jika saya, saudara berpegang kepada firman Tuhan, sesungguhnya saya, saudara memegang pribadi Tuhan itu dengan nyata dalam kehidupan ini dengan iman. Ketika kita bisa berpegang pada firman Tuhan, dunia dengan segala goncangannya tidak ada artinya dibandingkan Kristus yang sangat mahal itu. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.